Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi bersama saya Bapak Pamuji Santoso. Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada perjumpaan kita kali ini, setelah kita minggu yang lalu kalian melaksanakan evaluasi tengah semester, mudah-mudahan hasilnya baik semua, sesuai dengan usaha kalian dalam belajar, meskipun pembelajaran kita beberapa bulan terakhir berlangsung secara daring atau jarak jauh. Ya, mudah-mudahan materi yang Bapak berikan itu bisa diterima dengan baik. Baik, untuk pertemuan kali ini materi kita itu adalah klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup dalam 5 kingdom dan membuat kladogram. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang konsep dari klasifikasi makhluk hidup, mulai dari tujuan, prinsip, langkah-langkah, dan kemudian cara klasifikasi, ya. Kemudian juga dikenalkan kunci determinasi. Nah, kali ini kalian harus mengenal klasifikasi yang umum dipelajari, itu adalah klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Dan juga nanti kamu diharapkan bisa membuat kladogram, ya. Adapun kompetensi dasar materi ini terdapat pada KD 3.3, yaitu kalian bisa menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom, masih sama dengan KD pertemuan sebelumnya. Kemudian juga terdapat pada KD 4.3, yaitu kamu dapat menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu untuk menjelaskan dasar pengelompokan makhluk hidup dalam 5 kingdom. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat kladogram dari suatu kelompok makhluk hidup. Ini tujuan pembelajaran kita. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama tentang sistem klasifikasi makhluk hidup yang dikenal dalam sejarah klasifikasi. Itu ada beberapa sistem. Yang pertama adalah, jadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan termasuk dalam taksonomi, maka pengelompokan makhluk hidup pun ikut berkembang. Ya. Perkembangan pengelompokan makhluk hidup itu antara lain pernah dikenal yang disebut sistem 2 kingdom. Jadi makhluk hidup hanya dikelompokkan ke dalam 2 kingdom, yaitu kelompok animalia dan plantae. Jadi dikenal hanya 2 kingdom, animal yaitu dunia hewan dan plantae dunia tumbuhan. Ini dicetuskan oleh Aristoteles. Kemudian yang kedua ada sistem 3 kingdom. Selain animalia dan plantae, kemudian ditambahkan ada kingdom monera. Ya, ada kingdom monera. Ini kelompok makhluk hidup berukuran renik atau kecil
dan bersifat prokariot. Di antaranya anggotanya adalah bakteri Monera ini. Kemudian yang ketiga ada dikenal sistem 4 kingdom. Monera, Animalia, dan Plantae ada tetap. Kemudian muncul fungi. Fungi itu kelompok jamur. Ya. Kemudian yang keempat ada sistem 5 kingdom. Ya. Ada Monera, Protista, fungi, Animalia, Plantae. Jadi ada yang baru dari 4 kingdom muncul Protista sehingga muncullah sistem 5 kingdom. Ya, Protista itu organisme yang sebagian renik, sebagian berukuran cukup besar, bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi struktur tubuhnya masih sederhana. Nanti Protista dibagi menjadi beberapa, ya. Ada Protista mirip hewan, protozoa, ada Protista mirip tumbuhan, alga, kemudian ada Protista mirip jamur. Nanti ada Oomycota, ada Myxomycota. Nah ini yang umum dikenal sekarang, sistem 5 kingdom yang dikemukakan atau dicetuskan oleh Whittaker. Ya. Sekarang pun sudah mulai muncul dikenal 6 kingdom, di mana Monera nanti terpecah menjadi dua. Nanti ada Archaebacteria, ada Eubacteria. Nah, sehingga muncullah 6 kingdom. Ya. Mungkin nanti akan berkembang lagi menjadi beberapa kingdom lagi. Ya, jadi ilmu taksonomi itu ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup dan tentu akan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, ini 5 kingdom, ya, klasifikasi 5 kingdom oleh Whittaker. Ya, ada kingdom Monera. Ya, kingdom Monera ini anggotanya terbesarnya adalah dari kelompok bakteri, kingdom Monera. Ya. Kemudian ada kingdom Protista, anggotanya antara lain ada amuba, ada paramecium, dan beberapa alga. Kemudian kingdom fungi, ya, jamur. Kemudian ada kingdom Plantae, ini adalah kelompok tumbuh-tumbuhan, mulai lumut, kemudian paku-pakuan, dan tumbuhan berbiji. Ya, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Kemudian ada kingdom Animalia, ya. Nanti baik hewan-hewan invertebrata, tidak bertulang belakang, dan hewan vertebrata. Nah, ini masuk ke sini, kingdom Animalia. Ya, ini sistem 5 kingdom yang dikemukakan oleh Whittaker. Harus kamu kenal dengan baik. Apa yang menjadi dasar pengelompokan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom? Ya, dapat saya kemukakan tabel kurang lebih seperti ini, ya. Dasar pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kingdom, Monera, Protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Itu paling tidak ada beberapa ciri yang menjadi dasar untuk mengelompokkan mereka. Ada tipe sel, nanti tipe sel ada dikenal 2 tipe sel, yaitu prokariot dan eukariot, ya. Prokariot itu tipe sel di mana intinya belum berselaput atau tidak berselaput intinya. Sedangkan eukariot itu sudah berinti sejati, artinya intinya sudah berselaput. Kemudian juga ciri berikutnya yang menjadi dasar pengelompokan yaitu jumlah sel. Nanti ada makhluk hidup kalau ditinjau dari jumlah sel, ada yang unisel, bersel tunggal, ada yang bersel banyak. Kemudian jaringan, ya. Berdasarkan jaringan ada makhluk hidup yang sudah terbentuk jaringan, ada yang makhluk hidup yang belum terbentuk jaringan. Kemudian fotosintesis, kemampuan fotosintesis, ada yang mampu berfotosintesis, ada yang tidak. Ya, sehingga nanti fotosintesis kan itu kemampuan makhluk hidup untuk mensintesis makanan sendiri, sehingga organisme yang berfotosintesis
dikatakan makhluk hidup autotrof, bisa membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang tidak berfotosintesis kemungkinan besar dia heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Kemudian juga dasar pengelompokan berikutnya adalah yang membedakan kelima kelompok ini adalah dinding sel, keberadaan dinding sel. Ada yang punya dinding sel, ada yang tidak. Nah, ini kurang lebih 5 ciri yang digunakan untuk membedakan atau menjadi dasar pengelompokan 5 kingdom ini. Untuk Monera itu ciri khasnya adalah prokariot, tipe selnya prokariot, intinya tidak punya selaput, tidak punya membran, ya. Pokoknya kalau sudah prokariot itu sudah pasti dia adalah Monera tanpa melihat lagi ciri yang lain, ya. Itu. Kemudian kalau protista, ya, di sini ada contohnya alga dan amuba. Kalau Monera contohnya bakteri dan alga biru, ya. Sedangkan alga yang lain, alga hijau, alga merah, alga emas, ya, alga coklat itu termasuk ke dalam protista karena dia sudah eukariot. Kalau alga biru prokariot, maka dimasukkan ke dalam Monera. Nah, kalau protista cirinya apa? Dia sudah eukariot. Ada yang bersel tunggal, ada yang bersel banyak, ya. Ada yang renik tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, ada yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Misalkan rumput laut. Rumput laut itu masuk ke dalam alga protista, ya. Ada yang unisel, contohnya apa? Amuba, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nah, ciri utama protista yang lain itu ada ini, jaringan. Ya, walaupun dia bersel banyak, bentuk ukurannya cukup besar, bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi belum terbentuk jaringan. Tidak punya dia epidermis, tidak punya parenkim, tidak punya kolenkim, tidak punya xilem, tidak punya floem, belum terbentuk jaringan walaupun dia bersel banyak. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara protista dengan fungi, dengan plantae, dengan animalia. Fungi, plantae, animalia, ya, bersel banyak dan sudah terbentuk jaringan. Kalau protista belum, ya. Protista ada yang bisa berfotosintesis, ada yang tidak. Kalau alga bisa berfotosintesis, tapi amuba dan kawan-kawan atau protozoa itu tidak bisa berfotosintesis. Dinding sel pun demikian, ada yang punya, ada yang tidak. Kalau alga punya dinding sel, kalau amuba, protista mirip hewan, tidak punya dinding sel. Itu, ya. Kemudian fungi cirinya apa? Tipe selnya eukariot, ada yang unisel, ada yang multisel, tapi sebagian besar multisel. Sudah memiliki jaringan, ya, tubuhnya sudah memiliki jaringan, kecuali yang unisel, ya, tidak punya jaringan. Kemudian fotosintesis tidak bisa, ya, karena dia tidak berklorofil. Dinding sel dia punya. Kemudian plantae eukariot, kemudian multisel, kemudian punya jaringan. Sampai sini dia mirip dengan fungi, ya, plantae, tapi kemudian kalau plantae dia bisa berfotosintesis, ya. Kemudian animalia, kingdom animalia cirinya apa? Eukariot, ya. Kemudian multisel semua, sama dengan plantae dan animalia tidak ada lagi yang anggotanya yang unisel, semuanya multisel. Punya jaringan, tidak bisa berfotosintesis. Nah, sampai sini dia mirip jamur, ya. Sampai sini animalia mirip jamur. Tapi apa bedanya? Dia animalia tidak punya dinding sel. Nah, ini yang membedakan makhluk hidup 5 kingdom ini, ya, seperti ini. Jadi ini beberapa ciri yang menjadi dasar pengelompokan 5 kingdom ini. Mungkin sampai sini bisa dipahami, ya. Jadi dasar dalam pengelompokan makhluk hidup kan harus tahu persamaan ciri dan harus tahu perbedaan ciri.
ciri, ya. Apa persamaan Monera dan Protista, itu kamu harus bisa. Apa persamaan Protista dengan Plantae, harus bisa. Apa perbedaan Protista dengan Plantae sehingga mereka dikelompokkan menjadi kelompok yang berbeda. Nah, seperti itu. Harus bisa menganalisis. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, jadi makhluk hidup dikelompokkan dalam 5 kingdom, harus hafal: Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Ya. Ini contoh Monera, ya. Contohnya adalah bakteri, ya. Dan juga ini ada alga biru, ya, Oscillatoria. Ini alga biru, dan salah satu cirinya alga biru yang berbentuk benang itu nanti ada segmen yang bentuknya berbeda, sering disebut heterosista. Ini sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian ini ada amuba, ya. Amuba itu tergolong ke dalam Protista, mirip hewan, tidak punya dinding sel, ya, bisa berubah bentuk, ya. Kemudian ada misalkan ini ada rumput laut, dia tergolong ke dalam alga, ya. Ini bisa ukurannya besar, kalau ini ukurannya kecil, mikroskopis, kalau ini makroskopis. Tapi keduanya Protista. Walaupun makroskopis, dia belum memiliki jaringan, ya. Tidak ada parenkim, tidak ada xilem, tidak ada phloem, alga. Dan ini fungi, ya. Fungi ada fungi atau jamur, ada yang berbentuk cendawan, ya. Ada jamur yang berbentuk cendawan, artinya punya tubuh buah, ya, punya struktur makroskopis, ya, dengan bentuk khas seperti payung, ada seperti kuping, itu namanya cendawan. Ada juga jamur kapang atau jamur jelaga, dia tidak bisa membentuk tubuh buah. Kalau ini kan jamur merang, ya, ini jamur merang. Kalau ini jamur roti, itu tidak bisa membentuk tubuh buah seperti ini, dia hanya mampu membentuk miselium, kumpulan benang-benang halus, ya. Tapi keduanya fungi. Kemudian Plantae ini mulai dari tumbuhan lumut, ya, Bryophyta. Kemudian ada tumbuhan paku, Pteridophyta, dan tumbuhan berbiji, ya. Itu masuk ke dalam kingdom Plantae. Kemudian Animalia. Animalia itu kalau yang hewan-hewan yang besar, mungkin vertebrata sudah kamu kenal, ya. Tapi kamu sering tidak begitu menyangka bahwa terumbu karang itu adalah kumpulan hewan, ya. Terumbu karang itu kumpulan hewan, ya. Lebih tepatnya di sini ada hewan porifera, ada hewan coelenterata. Ini penyusun terumbu karang, ya. Kemudian dalam perut kita pun, ya, dalam perut kita pun ada animalia, ada hewan, yaitu golongan cacing pita misalkan, ya. Ini cacing pita, ya. Ada cacing tambang juga ada, cacing kremi juga ada. Itu masuk ke dalam animalia. Jadi dalam tubuh kita pun bisa didiami oleh makhluk hidup dari kingdom animalia. Nah, kita masuk kepada materi berikutnya, ya. Tadi sekali lagi materi klasifikasi 5 kingdom. Nah, sekarang kita masuk materi berikutnya, bagian akhir dari klasifikasi makhluk hidup, yaitu kladogram. Dan nanti kamu diharapkan bisa membuat kladogram sederhana, ya. Kladogram itu apa? Nah, ini kladogram adalah diagram percabangan yang dapat menggambarkan hubungan kekerabatan di antara organisme yang dikelompokkan. Jadi ada beberapa organisme yang akan kita kelompokkan, kemudian
berdasarkan ciri yang sama atau berdasarkan ciri yang berbeda, maka kita bisa menentukan mana yang berkerabat dekat, mana yang berkerabat jauh, ya. Nanti yang berkerabat jauh akan dikeluarkan dari cabang utama, gitu ya. Kladogram dapat dianggap sebagai pohon evolusi atau pohon filogeni biasanya, ya. Jadi dapat menggambarkan proses evolusi. Kalau kamu bisa membuat kladogram dengan baik, maka itu dapat dikatakan sebagai pohon evolusi, ya, dari hewan yang sederhana sampai hewan yang tingkat tinggi. Kladogram dibangun dari serangkaian titik bercabang dua. Jadi serangkaian titik selalu bercabang dua, ya. Pada setiap titik percabangan atau nodus, ya, akan mengeluarkan satu spesies yang memiliki ciri berbeda dibandingkan dengan spesies yang lain. Jadi spesies dengan ciri yang berbeda akan dikeluarkan, ya, dikeluarkan dengan cara membentuk cabang, ya. Nanti kita berikan contohnya. Nah, misalkan seperti ini kladogram, ya. Ini ada nenek moyang, ya, nenek moyang dari serangga, ikan, katak, burung, kemudian ini lemur, ya, sama ini manusia, ya. Dari ke 6 spesies ini, ya, oleh yang membuat kladogram ini dianggap yang paling berbeda adalah insek atau serangga, ya. Kenapa serangga? Karena serangga di antara 6 hewan ini dia bukan vertebrata, maka dia dikeluarkan. Insek itu atau serangga adalah invertebrata. Nah, yang ke atas kelompok ini adalah kelompok vertebrata. Ikan, katak, burung, lemur, ya, dan manusia itu adalah vertebrata. Kemudian dari kelima hewan ini yang paling berbeda oleh si pembuat kladogram ini, kemudian yang paling berbeda dianggap adalah ikan. Maka ikan dikeluarkan lagi. Ya, kenapa ikan dikeluarkan? Karena dia tidak memiliki 4 alat gerak atau tetrapoda, ya. Ikan itu bergerak dengan sirip, ya. Sedangkan yang lainnya ini memiliki 4 alat gerak, ya. Katak 4 alat gerak, burung 4 alat gerak, 2 sayap 2 kaki, ya. Lemur juga 4 alat gerak, manusia juga 4 alat gerak, 2 tangan 2 kaki. Kemudian di antara amfibi, burung, lemur, dan manusia, mana yang paling berbeda? Oleh si pembuat kladogram ini dianggap yang paling berbeda adalah katak. Kenapa katak? Karena katak tidak memiliki kantung kuning telur pada saat perkembangan embrionya, ya. Karena katak telurnya kan di luar tubuh, ya, di air. Maka katak kemudian dikeluarkan, ya. Kemudian berikutnya yang paling berbeda siapa di antara burung, lemur, dan manusia? Yang paling berbeda adalah oleh si pembuat kladogram ini adalah burung. Kenapa burung? Karena dia tidak memiliki rambut, maka dikeluarkan. Nah, lemur dan manusia itu berambut, ya. Kemudian lemur dikeluarkan. Kenapa? Karena lemur bergerak dengan 4 kaki, ya. Kalau manusia kan bergerak dengan 2 kaki atau bipedal. Nah, seperti itu, ya. Jadi terus dikeluarkan satu-satu, ya, sehingga terbentuk pohon. Dari kladogram pohon terbentuk pohon kladogram seperti ini. Nah, dari kladogram ini bisa kita amati yang paling berkerabat dekat dengan manusia siapa? Ya, lemur, gitu kan, ya. Yang kemudian siapa? Burung. Kemudian siapa? Katak atau amfibi. Kemudian siapa? Ikan. Dan yang paling jauh adalah serangga, ya. Nah, demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Nah,
Kemudian untuk langkah membuat kladogram ini adalah pertama adalah tentu kalian harus melakukan identifikasi terhadap ciri-ciri setiap organisme yang akan dibuat kladogramnya. Seperti tadi ada kupu-kupu, ada ikan, ada katak, ada burung, ada lemur, ada manusia, itu semuanya dilakukan identifikasi ciri-cirinya seluruhnya. Ya. Kemudian langkah kedua, buatlah tabel hasil identifikasi ciri setiap organisme tersebut, dibikin tabel. Ya. Kemudian berdasarkan tabel hasil identifikasi tersebut, susunlah kladogramnya. Ya, karena kan dengan hasil identifikasi kemudian dibuat tabel, berarti kamu sudah paham ciri-ciri dari tiap organisme dalam kelompok yang akan kita buat kladogramnya. Nah, misalkan ini saya ingin membuat kladogram 5 hewan ini. Ada ikan mas, ada katak, ada cicak, ada merpati, ada orang hutan. Ya, tentu sudah kebayang ya ciri-cirinya, kita tidak usah mencatat. Ciri-cirinya sudah terbayanglah, pernah melihat ikan mas seperti apa, katak seperti apa, cicak seperti apa, merpati seperti apa, orang hutan seperti apa. Ya. Nah, kemudian ciri yang saya gunakan untuk membuat kladogram ini dipilih nanti, biasanya kalau ada 5 hewan yang akan kita buat kladogram, maka pilih 4 ciri yang untuk membedakan keempat ini. Ya, ciri pertama yang saya pilih, saya tempatkan di nomor 1, itu adalah ya. Nah, ini ada rumus ya. Ciri-ciri disusun mulai dari yang hampir dimiliki oleh semua hewan atau hanya satu hewan yang tidak memiliki. Nah, saya tempatkan di sini yaitu habitat darat. Ya, ciri habitat darat itu hampir semua dimiliki oleh hewan ini ya, kecuali ikan mas. Maka ikan mas saya silang. Kemudian katak, cicak, merpati, orang hutan saya checklist. Nah, ya, ciri pertama, ciri yang dipilih untuk nomor 1 itu ciri yang hampir dimiliki oleh semua hewan yang akan kita buat kladogramnya. Ya, hanya satu yang tidak punya. Nah, seperti itu. Kemudian ciri yang kedua, demikian seterusnya. Ciri yang kedua, pilih ciri yang dimiliki oleh 3 hewan tapi tidak dimiliki oleh 2 hewan. Ya. Nah, saya pilih di sini pembuahan internal. Ya, pembuahan internal. Ya. Ikan mas dan katak ini pembuahannya eksternal, maka saya silang. Sedangkan cicak, merpati, orang hutan pembuahan atau fertilisasinya di dalam tubuh. Checklist. Ya. Kemudian ciri yang nomor 3 berarti ciri yang dimiliki oleh 2 makhluk hidup yang akan kita buat kladogramnya, tapi tidak dimiliki oleh 3. Ya, berdarah panas. Ikan mas, katak, cicak itu adalah hewan berdarah dingin. Yang berdarah panas hanya merpati dan orang hutan. Kemudian ciri keempat, ciri yang hanya dimiliki oleh 1. Ya, kalau ciri yang pertama kan hampir dimiliki oleh semua, yang tidak memiliki hanya 1. Maka ciri yang keempat hanya dimiliki oleh 1 makhluk hidup yang akan kita buat kladogramnya, yaitu saya pilih kulit berambut. Dari kelima hewan ini yang berambut hanya orang hutan, yang lain saya silang. Maka dengan tabel ini kemudian kita bisa buat kladogram. Ya, seperti ini kladogramnya. Ya, tadi hewan yang akan kita buat adalah katak, cicak, orang hutan, merpati, dan ikan mas. Ini ada 5 hewan yang akan kita susun kladogramnya. Nah, kita buat batang utamanya. Ini batang utama kladogram. Ya. Nah, kita buat
seperti ini. Nah, berarti ada 5 ujung ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang masing-masing akan ditempati oleh hewan ini ya. Kemudian ini common ancestor atau nenek moyang dari kelima makhluk hidup ini. Nah, yang kita keluarkan apa yang pertama berdasarkan tabel tadi? Yang kita keluarkan pertama adalah tadi berdasarkan habitat di darat, berdasarkan habitatnya di darat ya. Kita keluarkan adalah ikan, karena ikan itu habitatnya di air. Kemudian ikan kita coret, tinggal tersisa katak, cicak, orangutan, dan merpati. Kemudian siapa yang akan kita keluarkan berikutnya? Yaitu berdasarkan pembuahan internal ya. Yang dikeluarkan adalah katak, karena katak pembuahannya eksternal ya. Katak kemudian dicoret ya. Cicak, orangutan, merpati itu pembuahannya internal, katak eksternal, maka katak dikeluarkan. Kemudian siapa yang dikeluarkan berikutnya? Itu ternyata berdasarkan ciri berdarah panas ya. Itu yang dikeluarkan adalah cicak, karena cicak reptil itu berdarah dingin ya, berdarah dingin ya. Cicak dikeluarkan ya, dan berdarah panas itu hanya orangutan dan merpati. Kemudian kulit berambut ya, itu ternyata yang memiliki adalah orang hutan, sehingga merpati dikeluarkan, dan sebagai puncaknya adalah orang hutan ya. Nah, demikian ya. Jadi dengan kladogram ini terlihat siapa yang berkerabat dekat. Jadi tujuan pembuatan kladogram kan nanti untuk mengetahui mana yang berkerabat dekat, mana yang berkerabat jauh. Nah, siapa yang berkerabat dekat dengan orang hutan? Itu adalah merpati dari kelima hewan ini ya. Siapa hewan yang berkerabat dekat dengan merpati? Apakah katak atau orang hutan? Ya, tentu orang hutan ya, karena lebih dekat ya hubung dalam susunan kladogram ini. Nah, demikian ya cara membuat kladogram. Mudah-mudahan bisa diikuti, bisa dipahami. Nah, untuk tugas di rumah ya, silakan kalian tadi sudah mempelajari ciri-ciri dari 5 kingdom ya. Makhluk hidup ada Monera, Protista, Fungi, Animalia, dan Plantae ya. Dengan terlebih dahulu buatlah ya, dari 5 kingdom ini buatlah kladogramnya ya, buat kladogramnya. Mana dari kelima kingdom ini yang akan dikeluarkan, yang paling berbeda mana, berdasarkan ciri tertentu gitu ya. Tapi tetap dengan terlebih dahulu bikin tabel hasil identifikasi ya. Kerjakan tugas ini semampunya ya, semampu kalian dalam memahami ini, buat sendiri ya. Jangan takut salah dalam mengerjakan tugas, jangan takut salah. Yang salah adalah belum mencoba tapi sudah merasa gagal atau tidak bisa. Jelas ya, tolong ini dikerjakan di buku tugas ya, tolong di bagian atas diberi nama dan kelas, kemudian diupload pada alamat yang nanti akan saya berikan. Demikian pembahasan kita tentang klasifikasi 5 kingdom dan juga pembuatan kladogram. Terima kasih atas atensi kalian. Semoga semua tetap semangat ya, jaga kesehatan di masa pandemi yang belum juga surut ya. Taati protokol kesehatan dalam setiap aktivitas. Gunakan selalu masker, hindari kerumunan, dan selalu membersihkan atau mensterilisasi tangan setelah menyentuh benda-benda yang kurang lebih
digunakan atau disentuh oleh banyak orang. Demikian saya akhiri.